Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Delantis. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Mulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo, Pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Delantis nama orang ya? Nama Lanti nama orang. Lanti nama orang. Lanti nama orang. Lanti itu nama, jadi sedikit background. Iya. Gua sama Raffi itu sepupu. Sepupuan. Band ini awal dibentuk tuh 2019 iseng-isengan. Gua, Raffi sama adik gua. Nah, kan satu keluarga semua tuh. Iya. Jadi namanya apa? Kita karena sering ngumpul bareng-bareng sering dikatain kayak boy band. Namanya Delantis, nama boy bandnya. Tapi udah ngeband Rida tuh cuman emang kayak boy band beneran. Enggak, Kalau cuma Kalau ngumpul-ngumpul itu cuma pas ngumpul. arisan. Jadi kan kalau misalkan ngumpul keluarga biasanya suka bajunya disamain segala macam. pelan ya. Iya. Kan ada Indomaret seragam. dong, Ada apa? seragamnya tuh. Quartet, Udah tinggal begini aja. Iya. Nah itu kayak Kumpul. baju samaan terus kayak berempat cowok-cowok gitu kan kayak ini ngumpulnya berempat mulu nih kayak boy band gitu segala macam. Terus kayak banyolannya ibarat kayak kalau bikin band apa ya Delantis gitu segala macam. Terus kayak di 2019 beneran mau bikin lagu kan, coba iseng-iseng namanya apa ya Delantis. Kenapa Lantis? Karena keluarga kita kan namanya keluarga Lanti, kakek kita Ahmad Lanti, nama belakangnya Lanti. Oh. Jadi kita pakai kayak Delantis. Ojek, lu nggak masuk? Nggak tahu. Nggak daftar Lanti. Nggak mau mereka. Mau aja. Lama nih. Kakaknya mana kakaknya? Belum ya. Saya ketemu sama ini tadinya kan berempat. Iya. Yang dua kemana? Yang dua udah cabut. Udah cabut Iya, duluan. udah cabut. Awalnya Tapi sempat jadi lagu gitu. Sempet yang lampu merah. Yang lampu merah itu. Lampu merah oh, berempat formasi, itu. formasi original gitu. Sampai sebenarnya album kedua juga Pancarona itu bikinnya pas masih berempat, cuma pas rilis. Oh bentar deh, kayaknya berempatnya salah tafsir kayaknya. Berempat Berempat bukan, yang boy band ini. bukan. Oh, bukan. Bukan berempat Kayaknya yang- bukan yang deh. ini, ya? Bukan, kalau yang berempat boy band ini cuma gua, Raffi, sama adenya Raffi, adik gua. Iya. Itu nggak ngeband. Itu Oh, nggak nggak band, jadi. cuma nongkrong doang. Itu emang karena sepupu sumuran semua sering ngumpul dikatain boy band, mirip boy band gitu. Oh, gua Yang- kira itu jadi bikin lagu nggak jadi. Enggak, yang itu enggak, itu bikin enggak. lagu sama adiknya Giri doang, adek gua nggak ikutan. Oke. Iya. Jadi itu jalan bertiga tapi pas mau go public 2020 kan, gabut Covid kan. Ya udahlah sekalian rilis. Nah, kita nambah 2 member. Soalnya yang adiknya Giri jatuhnya emang buat bercandaan aja, buat iseng-iseng. Nah, pas mau serius nambah 2 member. Nah, ada pergantian akhirnya kayak gini. Risat si Rashad drummer. Drummer. itu yang berempat awal nih. Berarti berempat memang Ojan, Risat. Enggak. Bukan. Oh, dulu dia Ojan- belum ada. Lu belum ada. Lu Belum ada. ngapain waktu itu? Auditor ya. Iya. Auditor ya. Ngaudit dia. Belum masuk ya, timeline-nya belum masuk jadi dia. Iya. Dia Masih jauh. Season baru dia baru masuk. Iya. Jadi gua pas gua public tuh formasi original kita, Iya. Giri, gua, Dira, gitar, dan Rishad drummer. Oke. Jadi lampu merah. Jadi lampu Ya. merah. Oke. Lampu merah. Makanya di lampu merah video klipnya belum ada muka Ojan. Belum ada. Tapi agak mirip ya. Jadi banyak orang yang dari mana mirip ya? Sama yang mana? Mirip aja gitu. Sama-sama tinggi. Iya. Di upload juga berempat Dira kan sama Iya, Dira di iya. Maaf ya. pilot. Iya, nggak apa-apa. Iya.
Nggak apa-apa ya Jan ya? Nggak apa-apa. Iya. Nggak marah kan lo? Nggak. Nggak ya? Paling bete aja. Iya. Gue pundung nih sekarang. Berempat terus berarti 2 cabut dong nih? Cabut. Emang kan awal-awal dilantik juga ya band ini kan iseng-iseng ya. Yeah. Maksudnya belum bisa dilihat untuk jadi kerjaan gitu loh ya. Iya. Jadi prioritas beda-beda gitu karena udah ada yang kerja juga waktu itu. Emang tadinya apa lo? Kuliah aja atau kerja atau gimana? Kuliah. Oh, ada kuliah. Sempat kerja juga tapi masih nyempetin banget buat dilantis gitu. Oke. Pada kerja apa dulu apaan gitu? Gue dulu ini agensi akun eksekutif. Di agensi iklan. Agensi kreatif lah ada di Musik-musik gitu nggak sih? Iya. Lu apa? Gue ini procurement, vendor management. Anjay. Nyari-nyari truk tuh. Iya. Lo Jan? Gue auditor. Buset, kerjaannya pada serius-serius semua ya? iya makanya. Kerjaannya pada serius-serius semua ya? Sekarang udah nggak ada kerja nih? Nggak. Udah nggak? Ini kerjaannya. Ya, maksudnya kerjaan itu udah dilepas semua? Udah. Udah dilepas semua, jadi sekarang memang udah jadi musisi lah gitu? Yaps. Sejak kapan memutuskan untuk jadi musisi? Sejak itu lampu merah. Sejak lampu merah viral. Lampu merah. Iya. Pas lampu merah viral, ibaratnya kan udah mulai tawaran-tawaran banyak masuk sambilan kerja, gembor juga sih. Iya, tapi tuh sebenarnya pas lampu merah tuh belum yang gimana-gimana banget sebenarnya. Oh, ininya manggungnya. Iya. Belum yang gimana-gimana. Itu berani juga sebenarnya tahu kita. Iya. Langsung lepas gitu. Langsung lepas semuanya buat percaya bermusik. nih gitu. Iya. Emang panggungannya seberapa rapat gitu sehingga lo jadi kayaknya nggak bisa sama Enggak serapet itu. Enggak serapet itu. Sebenarnya emang malas aja. Emang males kerja. kerja aja, malas kerja. Ada kesempatan dikit aja nih, ambil langsung. Enggak, cuman jadinya kayak banyak waktu yang nggak bisa dimanfaatkan gitu. Kayak ada tawaran panggung nih weekdays, ya kerja. Iya, Ada iya. mau take konten atau promo-promo Iya, apa gitu, Iya, kerja. banyak bentroknya jadinya Iya. Iya. Waktu itu gue latihan juga harus malam kan, jam 10-an tuh. Iya. Wah, iya, Pas gila. gue Nyusahin kerja. sih, nyusahin banget sih. Iya emang. Kerjaan dia harus begadang lagi. Audit. Iya, lembur mulu dia. Lembur mulu. Jadi latihan menyesuaikan jam kerja, Iya. Iya. jam Waktu kerja dulu. kantor. Iya, yang Ya capek banget dong berarti. capek. Besoknya pagi masuk lagi. Iya. Iya, lu ya Kalau gila nggak, ya. bolos sih. Tapi sekarang lo udah merasa benar belum atas pilihan hidup lo, Jan? Kayaknya gimana nih Jana? Aman. Aman ya? Aman ya, sekarang udah rapat lah ya. Iya. Alhamdulillah. Sekarang udah dapat. Iya. Apalagi pas bunga maaf emang Iya. gokil banget itu ya. Iya, Wah, itu. iya. Itu ya udahlah, itu bikin jadwal juga padat gitu ya. Terus ya udah jadi bercukupan Iya. berkecukupan aja. Berkecukupan lah. Berkecukupan. Nah, kalau manggung berarti ada berapa orang yang di atas panggung? 5. Ada 2 5. additional aja? 2 additional, 2 drummer sama keyboardis additional. Oh, additional aja itu. Jadi yang Delantis ya bertiga ini. Iya, Iya. betul, Iya, betul. Lampu merah kan lumayan viralnya dibanding Bunga Maaf, hitungannya lumayan ya karena Bunga Maaf viralnya Iya, banget. Iya. Itu lo begitu masuk produksi yang si Bunga Maaf ada, aduh gue pengen viral lagi dah gitu. Deg-degan sih, Nah, itu jujur. karena udah ada ininya ya, udah ada kayaknya puluhan ratusan juta juga deh streamnya ya. Iya, bunga maaf ya. Iya, Iya. mau mau. Iya. Jadi tuh pas itu kelar lampu merah viral, kita sebenarnya kebetulan banget lagi album 2 tuh lagi apa ya? Bikin. Udah jadi. Oh. Malah udah jadi. Nah, di mana album 2 kita nggak tahu kalau lampu merah bakal viral kan. Jadi itu kayak isinya ada rock-rockan, ada yang kayak lebih kayak explore lah. Soalnya kita nggak ada lagu yang cool, kita rasa tuh kayak ini buat gigs kolektifan nih. Nah, ditaruh di album kedua. Ya udah kelar lampu merah viral, kita rilis album kedua kan. Nggak sekemakan itu. Terus kayak Ya gagal lah udah bilang aja. Enggak gagal lah. Flop. Flop aja ya. Tapi berhasil rilis lah albumnya ya. Berhasil. Iya, Berhasil. Nah, terus kayak pas yang bawa maaf ini kayak ada pressure kayak berarti kalau misalkan yang itu kan sebenarnya udah jadi lebih kayak ya udah jadi tinggal dikeluarin. Kalau ini kan bikin baru setelah lampu merah viral gitu kan. Kayak gimana nih ya bakal sama atau seenggaknya kayak bakal di-accept apa gimana nggak tahu. Jadi deg-degan banget sih itu sih. Kalau gue sih deg-degan banget sih.
ya kayak harus viral nih, kalau enggak udahlah gue ngantor lagi. Nggak ngantor lagi. Sama aja kalau ngantor lagi. Ya. Komitmennya sebatas itu. Iya. Tapi ya tetap ada jadi ini ya pressure ya, tekanan atau jadi beban gitu kan punya lagu yang sebegitu meledaknya sebelum ini gitu. mencoba denial sih sebenarnya. Kayak enggak pressure. Aduh gimana ya? Kayak ngelepas ininya nggak sih stigma one hit wonder? Ya, Jadi iya. pressure ya. Iya sih. Sengaja tuh hit lah. Iya. Iya, sekarang. Sekarang ya udah 2 lah ya. Sengaja Nggak tuh ada hit. tuh apa namanya spesifikasi to hit wonder nggak Nggak ada. Aman lah. Terlepas dari one hit wonder. Itu ada. Iya. Jadi lo kalau manggung sekarang bertiga 2 edisional. Iya. Kalau nyiptain lagu bertiga aja. Bertiga atau kadang sendiri-sendiri. Bisa sendiri-sendiri, bisa sama Co-writer. produser bareng, songwriting bareng gitu bisa. Kalau kan lagunya juga bernuansa 80-an ya, Bu. 80-an terus Ya, ada 80-an, kayak 70-an. di Bunga Maaf gue lihat ada kayak melodi-melodi cengeng. Kalau dulu tuh kita bahkan sempat dilarang sama pemerintah Oh lagu iya, cengeng. tahu gue ceritanya. Nggak boleh lagu cengeng. Itu ada beberapa ininya kok kayak zaman dulu kayak gitu. Iya. Lu dapat dari mana itu ininya? Emang sengaja atau Karena emang dengerinnya emang musik-musik jadul juga dengerin kita gitu-gitu sebenarnya. Jadi otomatis kalau bikin lagu ya subconsciousnya ngarah ke sana. arah sana gitu Iya. ya? Ya kayak soundnya sama banget sound gitar Rinto Iya. Harahap ini. Iya. Ya, emang itu disengaja, memang akhirnya, kok kayak Rinto Harahap atau memang dapatnya kayak begitu Kayaknya atau referensinya? Waktu itu kita emang mau referensi kalau yang Bunga Maaf nih agak 70s. Iya. Carpenter, waktu itu. Queen. Sebelum-sebelumnya kan mungkin rada ya 60-an lah ya, lagu 60-an ya. 60-an 90-an lah. Nah, yang kemarin tuh emang produser juga Mas Randy Pandugo kan. Nah, dia mungkin ngelihat visinya ngarahnya secara production, suara gitar, suara apa dan lain-lain ke 70s-an aja gitu. Jadi memang udah di konsep ya? Iya, konsepnya datang setelah lagunya jadi kayaknya ya. Iya, kayak biasa genjreng-genjreng dulu segala macam kayak ini enak kayaknya dibikin ke arah sini nih. Iya. Jadi Gue ngejereng-ngejereng kira udah jadi, ini apa konsepnya? Biar ada namanya gitu. Cowboy. Iya, jadi kan kalau sekarang kan bilang kalau lagu tuh ngetop kalau di TikTok udah dipakai sebagai back sound gitu. Bilang nggak ada formulanya supaya bisa kayak begitu. Menurut lo setuju nggak? Nggak ada formula tuh kita viral tuh? Nggak ada. Lebih ke terlalu banyak faktor sehingga kalaupun ada formula itu belum pasti. Pasti ya. Iya. Sama apa ya? Tadi apa sih statementnya? Lagu bisa besar kalau di TikTok viral gitu ya. Itu kalau dari pengalaman kita sih iya ya. Lagu besar kita yang 2 viral di TikTok gitu. Cuman sebenarnya kita maunya ya udah lagunya besar. Iya, yang penting lagunya besar aja gitu. Iya. Ada yang bilang juga ada beberapa lagu viral di TikTok, orang yang nggak main TikTok di Instagram nggak viral misalnya kayak gitu. Kalau Bunga Maaf kan hampir di mana-mana, tapi awalnya memang di TikTok kalau pengetahuan. Awalnya TikTok. TikTok. YouTube-nya nggak, baru setelah viral di TikTok akhirnya nggak. Itu Biasanya dari TikTok kepo cek di YouTube, biasanya kan kayak gitu orang-orang. Atau enggak kayak barengan sih sebenarnya kayak misalkan kayak TikTok Reels, cuman kan kayak dari audiensnya juga beda gitu ya. Kalau TikTok kan emang kayak gitu. Emang beda audiensnya. TikTok kayak gitu, kalau Instagram kayak gini. Ya. Gue kayak bingung mau ngomong apa sih, kayak gitulah. Udah ngomong aja. Gak ada kata-katanya di kepala gue. Sekosong itu nih. Iya. Termasuk Spotify awalnya masih biasa, begitu TikTok ini Spotify juga jadi jadi naik banget ya. Ngebantu banget sih. Ngebantu. Kayaknya bukan ngebantu lagi itu mah. Iya. Kayaknya sebenarnya semenjak di cover Cing Abdul sih. Oh, iya. Makasih ya. Tapi anak gue emang seneng banget sama Delantis gitu. Kok nggak komen-komen di postingan aku ya kan? Padahal kita aktif komen loh. Mana nih? Udah. Komen udah kah? Iya, sekarang mau ada single baru atau album baru atau apa? Kita baru banget rilis single baru. Single di album yang sama atau gimana?
baru single keluar. Baru single. Iya, baru single. Namanya Ambang Rindu. Ambang Rindu. Ambang Rindu. Udah rilis dari 25 April. Ya. Oh, baru banget dong. Baru banget. 25 April ya sekitar seminggu 2 mingguan ya. Iya, ya seminggu 2 minggu. Itu udah ketahuan gak sih kalau ini seminggu 2 minggu tuh kayak kalau penonton bioskop kan bisa kita setiap harinya tuh ada. Hari ini yang udah terjumbo-jumbo sekian. Iya. Besoknya ada lagi pengumumannya. Kalau lagu gimana sih? Kalau misalkan dibilang ada lampu merah 3 tahun baru meledak ya. Iya. Oh, lampu merah malah 3 tahun. Iya kan dia rilisnya 2021. 2021 Viralnya ya. 2023. Akhir Ya. Ya hampir 3 tahun lah. 3 tahun. Kayak apa ya? Mungkin lebih ke kelihatan buat ya jarak dekatnya aja. Cuman kalau misalkan lagu kan, kalau misalkan kayak itu film bioskop, kan emang ada jangka waktunya kan. Tapi kan kalau lagu udah ditaruh ya di situ aja terus gitu. Iya sih. Kapan aja bisa ini ya. Agak kurang kebaca ya patternnya gitu. Kalau misalnya bakalan naik apa enggak gitu. Iya. Paling bisa bacanya dalam waktu dekat aja gitu. Gitu. Tapi sekarang ya agak deg-degan juga sih. Ayo dong viral juga dong. Berarti ada promo-promo strategi promosi nggak sih? Kalau dibilang lampu merah 2 tahun kemudian baru viral, nggak mungkin kan lo 2 tahun kemudian, ayo kita promoin nih lampu merah, nggak tiba-tiba aja kan viral gitu kan? Oh gitu. Enggak, kalau itu kalau emang kita 2 tahun kemudian. Jadi sebenarnya Emang nungguin 2 tahun? Karena lagu lampu merah. emang gimana lagi plannya? Dua nih ya. Mana ada? Oke, kita Oke, jadi tolol itu konsep itu. Ini lagu 2 tahun lagi harus kita viral. Jangan Iya, sampai sekarang. jangan sekarang. Jangan sekarang, nggak boleh kita tekan. Konsepnya itu emang Konsepnya memang nunggu 2 tahun ya. Judulnya aja Nunggu lampu kita merah. berjuang. Marketingnya harus lampu merah juga, macet dulu. Visioner banget. Emang didesain 2 tahun kemudian baru viral ya. Iya. Keren kan? Keren. Kita Jago, keren. iya, Jago banget. Kalau si Bunga Maaf berapa lama setelah rilis? Itu Cepet banget itu. Sebulan deh. Sebulan. Sebulan kayaknya. Kayak malah di bawah sebulan tuh udah mulai TikToknya udah naik terus gitu. Iya. Nah, beban dah jadinya. Apa? Yang berikut ini nih, Ambang Rindu. Iya sih. sejujurnya ya. Iya sih bener ya. Karena ya nggak apa-apa kan nggak secepat Bunga Maaf kan. Tadi denial aja gitu mah. Tapi kita melihat lampu merah ya dia aja bisa kan. 2 tahun kita rencanain, 2 tahun baru viral kan. Bisa-bisa aja. Ada grup Kesannya band- keren banget. Ada grup band yang kita rilis lagu, jangan sekarang ngetopnya. 2 tahun lagi, gimana caranya kita? Strategi promosi. Apa? Kita underground dulu. Iya. Tapi album, dalam satu album berapa lagu biasanya? 11-12. 11 lah 12 ya. Kita udah dua album kan. Yang album pertama 11 lagu, yang album kedua 12. Banyak ya. Banyak. Full album. Sekarang album yang si Ambang Rindu ini apa namanya? Belum. Belum ada albumnya? Belum ada. Belum kebayang berarti? Udah Kebayang planning sedikit lah. Planning Cuman berapa lagunya belum tahu, lagunya aja apa lagunya belum tahu. Belum kepikiran, cuman niatnya emang mau Cuman kalau dilihat-lihat Bunga Maaf sama Ambang Rindu kan kayak oh ada benang merahnya nih. Apakah lagu-lagu kita nantinya ada benang merahnya juga ya baru di Ntar konsepin Bunga dari Maaf situ sama sih. Ambang Rindu masuk album itu. Masuk album yang Yang ketiga. yang Iya, belum tahu yang kapan. belum tahu ya, kapan. ya. Yang 2 tahun kemudian ya. Iya, Ntar kayak kita planningin 2 tahun ya. lagi ya. Iya. Maksudnya sekarang memang udah beda ya industri musik ya. Kalau dulu memang harus sudah ada album dulu baru keluar. Iya. Kalau sekarang beda ya. Sekarang single sih. Single sih banyak. Ada ya rilis, ada rilis. Iya. Nanti terkumpul baru Baru kompilasi. dikompilasi Mungkin jadi. biar lebih terfokus kali ya, terfokus sama lagunya. Kan ini jadinya kemarin Bunga Maaf, oh yaudah kita fokus promosiin Bunga Maaf gitu. Sekarang Ambang Rindu, fokus ke Ambang Rindu. Kalau gitu dari album-album kemarin biasanya ngasihnya ini sih. Pas mau 3. Jadi 3 single habis itu album. Oke. Iya. Kalau kita biasa ngasih gitu jadi kayak kasih icip-icip dulu lah. Iya. Pakai label gak sih sekarang? Sekarang pakai label. Lampu merah? Enggak. Lampu merah enggak? Lampu merah tuh DIY banget semuanya dah. Mr. DIY dong, murah-murah. Oh, Murah-murah tuh. Dan murah juga ya. Masa jam ada 52.000 di DIY? hah? Oh iya. Ada jam digital. Jam dinding? Jam di digital sini. Oh iya. Iya. 40 malah ya. Gue konsumennya lagi.
Iya. Waktu lampu merah masih sendiri. Sendiri banget Jadi semuanya. banget. Itu kita syuting video klip itu rame banget bawa orangnya. Nah, Iya, Kayak satu kameramen. Satu kameramen, satu kru, satu apa lagi ya? Yang manajernya, satu Project lagi manager. ini project manager, dan itu satu orang semuanya. Semua satu Jadi orang. intinya Itu cuman orangnya tuh. cuman kita dilantis 4 tambah satu orang. satu orang ngerjain semua ya. Iya. Iya. Terus masuk ke label mulai dari Pas lampu merah viral. Lampu Yang merah. habis 2 tahun itu. Udah jalan setahun deh ini. Iya, di Februari mungkin atau Apa? Februari tahun lalu ya? Maret nggak sih? Oh iya, Maret. Oh iya, Maret tahun 2024. Iya. Masuk ke label. Iya. Iya. Bedanya apa sih kalau kita ngerjain sendiri sama kerjain label? Produksi deh, waktu produksi disediain sama perusahaannya. Iya, kalau bisa dibandingin sama kita dulu ya. Ya. Jadi kesannya ini serius banget ya. Dulu tuh lampu merah album pertama pakai HP ngerekamnya semuanya. Hah? Iya. Pakai HP nih, GarageBand ada nih Di rekamannya. GarageBand. Iya, di GarageBand HP. Lampu merah album pertama full ya. Full album pertama tuh di HP semua. Jadi sekarang ya kita di Tapi ini bukan perbedaan kalau misalkan ke label itu emang kita nggak ada resource-nya aja di saat itu. emang nggak ada budgetnya aja. Ya gitu. Kalau sekarang ya udah lebih proper lah ya. Pakai laptop sekarang. Minimal laptop. Album dua ada laptop, album dua ada laptop. Laptop. Ini lampu merah nih, file mentahnya nih. Itu yang kerja siapa? Gua. Emang lo suka ngoprek-ngoprek ini? Apa? Suka ngoprek-ngoprek aplikasi di ini? Baru belajar ini. Baru belajar GarageBand. Cuman dulu emang suka apa sih dulu ada namanya Gitar Pro ya? Lu juga main kan ya? Iya, iya. Nah, ya mirip-mirip lah kayak gitu. Pakai tabs gitu kan. Iya, pakai tabs dan lain-lain. Hebat juga berarti ya bikin di sini bisa ya? Bisa, tapi udah Cuman bisa emang zaman sekarang. Nggak langsung ke HP juga, tetap Iya. ada ke audio interface-nya. Iya, iya. Sound card. Cuman ya laptopnya di switch sama HP. Iya. Bedanya itu doang. Termasuk vokal juga di situ. Iya. Kasih efek-efek segala macam. Oh enggak, ntar kalau yang mixingnya kita lempar lagi ke orang. Tapi rekamannya di HP semua. Rekamannya mentahnya di situ semua tuh. Iya, betul. Sampai sering banget tuh pas lagi nge-record chat. Memory full gear. Oh iya, memori full, ngadet-ngadet. Ya makanya lumayan beda lah ya sama sekarang lah ya. Kalau sekarang di mana? Lo ke studio beneran? Studio. Iya, biasanya ke studionya produsernya. Studio produsernya, terus bikin lagu bareng, ntar paling pas rekaman, ntar ada studio lagi gitu. Wih, udah proper lah ya. Lumayan difasilitasi lah jadinya. Sama ya jadi ya resources sih jadi lebih banyak, jadi ada tim buat ngobrolin. Ya nggak ada promosi memory full itu lagi lah ya. Iya. Nggak ada tuh satu orang semua dikerjain gitu, palu gak ada. Sekarang udah lengkap nih segala macam divisi, ada divisi promo, divisi off air. Dari tim dari pack labelnya sih gitu. Iya. benar. Oh, sampai itunya di ini juga. Off air juga di label manajemen itu juga yang Oh, kita ada manajer kita. Kalau ada yang tim dari Delantisnya sendiri, kita ada satu manajer. Sama satu lagi tuh apa sih namanya? Sosmed. Iya, buat sosmed dan ngedit segala macam. Oh, Sisanya kita ya pakai tim dari label. iya. Kalau manggung berapa orang? Sama kru Krunya segala berapa macam. sih? 14 ya? 14. Anjir banyak juga ya. Iya, 14. Iya. Manja sih. Riders itu pokoknya- harus ada Enggak, apa? kita mah Nolak angin. Ikutin Nolak ya, angin. nolak angin. Buah-buahan. Sisanya ngikutin standar yang biasa lah. Standar Taylor biasa-biasa. Swift. Wow. Oh, ada yang ribet. Ntar 2 tahun lagi ya. 2 tahun Ada lagi. yang Iya, ribet, tahun ada lagi. yang ribet. Apa yang ribet? Itu additional kita mintanya kipas angin. Kipas Oh iya, angin. Kipas angin. Kipas angin. Soalnya kan main drum kan. Dia gampang keringetan. Dia tuh keringetan parah Keringetan tuh. banget. Jadinya dia minta kipas. Iya. Ada kipas. Yang Taruh di ribet, sini gitu. Taruh di sini. yang ribet malah additional kita ya. Ini agak ribet. Kitanya sih humble banget ya. Iya. Nggak bawa sendiri aja kipas angin jadi ya. Awalnya sempat dibawa sendiri. Kru kita ngomel. Ini berat. Jadi nggak aneh-aneh lah ininya ya. Nggak. Standar-standar saja. Standar aja. Karena beberapa ada yang kalau IO bilang kan ada yang unik-unik lah bukan. Iyalah. Eh,
Coba Delantis mah oke. Apa aja? Kemarin pengen nambahin ini sebenarnya batu kali satu. Batu kali. Buat apa? Buat apa? Buat kalau boker. Boker masuk gini, nahan boker. Oke, kalau dibangun kayak bentar ya guys. biar iseng aja sama biar ketahuan kalau dibaca. Soalnya kayak banyak trik-triknya gitu juga, kadang-kadang bilangnya kayak taruh satu hal yang aneh banget Biar supaya ketahuan. ditanya. Kalau misalkan ditanya berarti baca, kalau misalkan nggak ditanya berarti nggak baca Riders nih. Oh gitu ya? Iya. Oh. Cuman nggak tahu sih, kata manajer kita gitu. Iya. Jadi kalau ditanya nih, di batu kali buat apa? Nah, dia berarti Nggak baca, nggak usah, katanya nggak usah. Nggak jadi. Oh, itu nggak jadi. Gue pengen tahu doang, enggak gitu. Udah boker. Iya, iya. Si Ambang Rindu ini masih satu. Sebenarnya ada nggak sih lo mau bikin lagu ya harus senada idenya apanya, bukan vibes-nya tuh harus sama, atau ya gue mah bikin aja jadinya tahu sama atau gimana? Kebanyakan jadinya tahu-tahu sama nggak sih? Ya, Kalau sebenarnya sekarang? gitu sih. Iya. Iya, yes. Nggak terlalu membatasi, Iya, misalkan iya. harus, sama banget. Cuman kan Delantis sendiri kan juga ada image-nya dan lain-lain. Ya mungkin, ya kita nggak mungkin bikin lagu metal misalkan gitu kan. Iya. Ya kita udah tahu lah arahnya pasti ke sini-sini. Cuman nggak yang, misalkan kemarin Bunga Maaf nih, harus sama banget sama Bunga Maaf. Kebetulan aja nih Abang Rindu mirip Bunga Maaf. Iya, iya. Tapi itu nggak direncanakan juga. Memang keluarnya begitu aja ternyata Iya, jadinya keluarnya kayak ya. gitu. Emang lo dengerin lagu apa sih? Nah, The Beatles, kalau Kalau lo? beda-beda kali ya. Iya. Kalau gue The Beatles, Dewa, gue dengerin. Changcuters. Banyak sih, Changcuters. Lagi suka sekarang tuh Sean Lennon, gue lagi suka dengerin Sean Lennon. Terus ya banyak sih. Sebenarnya siapa sih? Anaknya. Anaknya. anaknya John yang sama Enak sumpah. Yoko. Enak lagunya. Emang dia nyanyi? Bukan Julian yang nyanyi? Sean Lennon. Julian juga ada, Julian juga tapi ada. Sean apa sih judulnya? Parachute, iya, terus On and Off atau apa gue lupa. Iya, iya, iya. Itu lo, Kayak- kalau lo? Gua Beatles. Beatles semuanya? Iya Beatles. Kalau kita sih yang nyatuinnya Beatles. Iya. Oke. Kalau Indonya Sore, Naif, apalagi ya? Bilal Indrajaya. Sebenarnya tapi kalau dulu tuh dengerin ini apa popang kayak Blink 182, MCR. Apa sih dulu tuh? Apalagi sih? Green Day, ya Simple Plan gitu. Prabowo, Green Day. Aduh, tolong Jan. Oh, jadi bisa masuk nih. Dia lebih ke politis ya. Iya, dia yang paling politik lah. Ya itu kalau gue itu. Sama ini suka dengerin bedroom pop. Apa tuh? Rex Orange County, Boy Pablo, ya gitu-gitulah. Rex Orange. Ya memang anak-anak. Itu tahun berapa sih Rex? Itu tuh kayak 2018-19 kali ya. Iya. Oh, Iya. Agak-agak. Awal-awal Delantis juga banyak apa-apa dari itu juga. Jadi kita nge-blend retro Beatlesan sama indie pop dari kayak Boy Pablo, Sore. Soalnya kita juga lagi suka dengerin itu. Rex Orange tuh anak gue tuh suka deh yang apa sih lagunya? Na The Shade. Sunflower. Oh, yang mana? The Shade. The Shade ada ya? Ada. I was always Iya. Ada. Iya gitu-gitu ya. Lo Jan? Kalau gua sama The Beatles, tapi kalau misalnya sekarang gua lagi dengerin Lemon Twigs, terus kayak Black Country New Road. Kalau Indonya Harum Manis, kayak gitu-gitu lah. K-pop lo juga K-pop dengerin juga kan? dengerin gua. Lo VIP apa Army? Enggak, Oh, tapi enggak. gua lebih ke girl groupnya. Anjay. Emang Emang berat, iya. SNSD, lo udah ini belum? Apa? SNSD. Denger tapi baru sekarang gua dengernya. Oh, sekarang New udah Jeans naik paling. dia SNSMP sekarang. SNMPTN kan. Udah naik. Anjing, New Jeans lo New Jeans. Dengerin dia. Dengerin. banget, iya. Dia dengerin semua. Lu kayak dengerin semua genre ya? Iya kali. Kupingnya pasaran. Enggak, Pak. Bukan pasaran. Kalau dong. pasaran dong, kalau Malah- pasaran malah ya udah pasar aja yang dengerin. Iya, iya. Tapi awal main musik kapan sih kalau lo? Gua kuliah. Dari kuliah? Gue main malah baru musik? kuliah. Sebenarnya kalau misalkan main musiknya ya coba-coba lah. Ibaratnya kayak dulu pas SD sempat les drum, cuman ngerasa gak bakat kayaknya ya. Gak dilanjut gitu-gitulah. Kayak SMP sekali-sekali pegang gitar. Cuman kalau misalkan yang ibaratnya mulai musik gitu, kuliah sih. Pas zaman kuliah. Lo kapan? Gua SMP.
Oh, Dari SMP sama si Rishad itu, mantan drummer kita. Dulu itu lo ketemu di mana tuh? Itu teman SMP. Teman SMP, tapi udah dari TK bareng. Wah, dari TK, SD, SMP bareng satu sekolah kan. Kita bareng dari lahir. Dari gue lahir. Iya, tapi kita nggak ngeband. Iya. Nggak apa-apa. Nggak harus sejauh itu kok. Sekarang kan ngeband. Kan sekarang ngeband. Iya. Tapi lu Udah jadi punya kompetitif ya. Jadi masih ya. Gua nggak jadi jawab. Kan gini sih bukan. Nggak nyaman. Apa udah gitar-gitaran? Gitar. Dulu malah nggak pernah nyanyi. Dulu main gitar doang sama bass paling. Kan biasanya kalau band dulu basis kan jarang ya. Siapa nih mau main bass? Ya gua lagi biasanya. Makanya sekarang di Lantis akhirnya sama juga, nggak ada yang mau main bass. Nggak ada yang mau main bass ya? Iya. Terus lu kenapa vokal sekarang? Nah, gue juga nggak tahu. Awalnya tuh sebenarnya vokal kan kita mau yang ala Beatles gitu kan, vokal gue dan Giri. Nah, gue tuh baru banget main musik kan. Gue bahkan setolol, gue nggak tahu kalau bass sama gitar tuh sama. Beda. Enggak, maksudnya sama. Tapi cuma yang mirip lah skalanya. Atas itu Iya. Gue kayak gimana cara main bass? Gue nggak tahu cara main bass. Jadi kapan nih? Pas kapan? Pas awal-awal awal Lantis. Oh, 2019 itu. Beneran gue nggak pernah ngeband. Dia anak bola dulu, anak bola. Iya, cuman gagal masuk. Lu sempat mau ke Bayern kan, kalau nggak salah? Iya sempat. Iya. Tapi bayarnya nggak mau. Oh iya. Tapi bayarnya nggak mau gua. Ayo kita azan sebentar. Oke. Oke, tadi sampai Big Bang ya? Bukan. Dari awal banget tuh, awal bumi terbentuk ya. Big Bang ya. Gue baru ngobrol sama orang fisika. Ternyata teori Big Bang itu menjelaskan setelah Big Bang. Iya, Pak. Iya kan? Iya betul. Gimana? Big Bang-nya tuh nggak ada yang tahu tuh Big Bang itu apa. Jadi kalau di bukunya Stephen Hawking itu fisika tuh cuman bakal kayak IPA itu cuman berlaku setelah Big Bang. Kayak nggak ada intinya kita pelajarin sebelum Big Bang. Tapi nggak bakal tahu juga kan sebelum Big Bang tuh. Sebelum Big Bang itu nggak ada. Katanya kehampaan gitu, nothingness gitu. Kalau nggak salah. Tapi Big Bang itu menurut gua tau nggak apa? Itu tuh ini aja kayak apa? Reset gitu loh. Tadinya udah ada lagi. Sebelumnya udah ada, terus dia nge-reset lagi gitu. Iya, salah satunya kayak gitu. Obrolan jam 3 malam. Iya. Kita lagi kisah nih. Iya, katanya Big Bang. Jadi alam semesta kan mengembang. Iya. Ntar dia lama-lama mengerucut lagi. Oh iya. Terus Big Bang lagi. Gitu. Nah, kita tinggal nunggu nih. Kita masih dalam tahap mengembang katanya. Masih lama lah. Iya, lama banget. Masih lama lah. Miliaran tahun. Tapi ini ada nggak ya kehidupan selain di bumi? Nah, itu bingung sih. Pasti ada, Mas. Kalau kehidupan kayaknya pasti ada. Tapi nggak mungkin kayak kita. Belum tentu kayak kita. Kalau kehidupan pasti bisa ada. lebih pintar dari kita. Bisa. Tapi bisa lo bayangin nggak dari sekian galaksi. Banyak banget ya. Dari sekian banyak galaksi. Kita kan salah satunya Bima Sakti. Masih ada miliaran galaksi. Iya. Terus ini Bima Sakti, kalau diturunin kita tuh butiran. Kita di Bima Sakti aja Di Bima kecil Sakti. banget. Iya. Mungkin nggak? Cuman kita doang nih yang kayak gini. Nih, kalau mungkin itu ngeri banget ya. Di segede ini kita doang. Kita doang sendiri. Itu malah ngeri banget daripada ada alien menurut gua. Lebih ngeri kalau kita sendiri. Jadi lo setuju alien, setuju ada? Dan Kayaknya kalau probabilitas pasti ada sih. Cuman mungkin kayak masih sel-sel kecil atau apa atau kayak masih ikan gitu kan. Kan kita bahkan ada yang bilang sebenarnya ada dan jauh lebih pintar. Terus kenapa dia nggak ke kita? Karena buat mereka kita tuh ngapain sih ngurusin itu gitu nggak? Kayak ada semut jalan gitu. Lu mau ngapain? Jalan aja lo, ngapain gua ke situ? Lalu purba gitu. Mereka tuh yang ngatur dunia kita tuh juga bisa tahu sistem ya. Iya. Nah, itu ada juga ininya. Gue tuh ada itu semua itu kalau teori kayak gini gue bisa panjang nih. Itu ada kayak konspirasi yang kayak lu tahu nggak sih katanya Milky Way tuh mirip sama kayak bentuknya kayak jaringan otak kita. Oh iya. Iya. Jadi kayak bukan aja. Milky Way mirip milk kita bukan? Wes. Ada yang lebih murah milku tuh. Itu apa? Itu apa anjir? Milku susu. Milk kita habis ya. Gue nggak tahu. Iya, katanya memang gitu. Ada yang bilang alien datang ke sini mau ngambil resource kita, terus emang dibikin kita
didesain. Atau ada yang bilang kita itu manusia itu tuh dari planet lain datangnya. Kan beda sendiri. Iya nggak? Nih, mamalia yang tinggal di darat yang rambutnya cuma di kepala gitu. Siapa selain kita? Monyet. Kita monyet semua. Kita nggak coba di kepala. Ya, kepala juga sih. Yang paling banyak, yang paling kepala juga sih, bener sih. Leher ya. Di sininya ya, di collarbone ya. Iya, tapi emang unik ya. Sebenarnya kalau misalkan gua bisa ngeliat ada time travel gitu ya, gue pengen banget sih ngeliat ini ya. Awal-awal ya kita tuh gimana ya? Iya, awal terbentuknya manusia tuh gimana ya? Tapi mungkin nggak menurut lo bakal ada time travel nggak? Susah sih kayaknya. Katanya kalau time travel ke masa depan itu masih mungkin. Iya, itu mungkin. Emang iya? Iya, jadi kan waktu di mana-mana beda kan. Lu nonton Interstellar nggak? Nonton. Iya, kan misalkan lu kemana gitu, kan lebih cepat, lebih cepat kan waktu bergerak. Bisa theoretically kita bisa ke sana, terus balik ke bumi tiba-tiba udah berapa tahun kemudian. Cuman kalau ke belakang ya. Bisa. Kayak gimana tuh? Makanya kita masuk surga nanti bisa minta apa? Iya, amin. Amin. Gue minta kayak Netflix sih misalnya. Cuman kayak itu story bumi gitu bener. Sama-sama. Nonton kayak gini sebenarnya. Tapi nanggung lagi, mendingan kita ada di sana aja. Iya, langsung aja. Langsung cuma nonton ya. Iya, bener juga. Tapi sebenarnya bisa lu ngelihat masa lalu. Dengan kan misalkan lu di bulan nih, misalkan lu sekarang di bulan, terus lu pakai mikroskop gede banget lihat bumi gitu. Itu yang dilihat kalau kita di bulan lihat bumi tuh kayak beda bumi 7 menit yang lalu kalau nggak salah ya. Nah, kalau atau kita ngeliat sinar cahaya bintang juga kan itu. Iya, itu kan berapa juta tahun cahaya yang lalu baru rata-rata kan udah mati katanya. Bintang yang kita lihat di ini kan. Jadi kalau kita menatap langit di matahari, kita sedang menatap masa lalu. Keren. Keren. Itu ide lagu sih. Keren banget. Ide lagu sih. Catat ide lagu itu. Keren banget. Aja. Tapi nih kayak evolusi, lo percaya nggak evolusi? Gue percaya sih. Tapi yang itu sih, yang gue bingung, manusia dari mana? Ya kan dari Homo erectus kan katanya. Erectus ya. Dari Homo erectus kan. Homo erectus ya. Tapi erectus itu adalah sesuatu yang berereksi memang. Iya. Jadi setiap saat tuh Homo erectus setiap saat tegak begini. Badak ya. Kan kadang-kadang gini. Terus mulai tegak baru udah erectus. Satunya doang ya. Bukan. Terus sekarang kita udah mulai gini lagi ya. Gue percaya karena ini aja, kita aja bisa berubah kan. Maksudnya kita kalau nge-gym tambah gede. Maksudnya apalagi jutaan tahun gitu kan, pasti ada perubahan sama. Tapi kalau yang berevolusi kita nih katanya orang misalnya binatang ini jerapah deh. Iya. Jerapah lehernya panjang. Karena makanannya di atas. Itu dia. Atau karena karena lehernya panjang akhirnya dia makan di atas. Nah. Gue nggak tahu itu. Pokoknya kan ada teorinya tuh apa ya, ada yang teori yang evolusi, ada yang seleksi alam, ada yang macam-macam kan sebenarnya. Yang survival. Tapi kayaknya ada sih, karena gue pernah dengar ada project namanya de-evolusi. Jadi kan ayam itu kan nenek moyangnya kan dinosaurus. Iya katanya itu. Kayaknya tuh lagi ada project saintis itu mereka mencoba nyari-nyari gen nenek moyangnya, jadi de-evolusi gitu. Jadi ditarik ke belakang dan ternyata benar bisa gitu, tiba-tiba jadi ada giginya. Si ayam ini? Iya, awalnya ada giginya. Awalnya nggak ada, ayam biasa, ayam kan nggak ada giginya kan? Iya, maksudnya di kehidupan dulu iya. Dia ada giginya. Ada kan dinosaurus, ayam itu dinosaurus. Dinosaurus banyak, jadi ke mana? Dinosaurus yang T-Rex gitu-gitu, theropod namanya. Itu dia, dinosaurus gue demen banget. Ya itu di evolusi dicari gennya, gen lamanya, tiba-tiba ya ada kakinya berubah apa gitu. Tapi beneran sekarang yang dinosaurus sekarang sebenarnya bentukannya nggak gitu. Iya. Yang taunya ada bulunya kayak gitu. Iya. Tapi dan T-Rex mirip banget ayam kan? Iya, mirip ayam. Emang T-Rex itu nenek moyangnya ayam. Tapi kok
berevolusinya jadi ngomong lebih ke cupu ya. Kasihan ya. Iya, kenapa nggak jadi makin gagah ya? Iya makanya, tapi kan semuanya berevolusi jadi makin kecil ya. Kayaknya semua makhluk kan dulu katanya Nabi Adam kan gede banget katanya. Ada sepeda Nabi Adam gede. Sepeda Nabi Adam. Iya. Tapi anak-anak zaman sekarang Nah itu T-Rex ayam Nabi Adam. Iya, tambah mengecil ya. Iya, tapi gua gak tahu kenapa tuh. Jangan-jangan sekarang udah mau mengecil tuh Big Bang lagi, jangan-jangan. Tapi kenapa menurut lo tambah kecil? Semua makhluk tuh tambah kecil makin kesini. Populasinya makin banyak, karena populasinya makin banyak, Resource-nya. ruangnya jadi Oksigennya lambat. Jadi kita mengadaptasi diri kita supaya jadi lebih kecil. Iya. Asal bunyi itu tadi banget. Tadi banget kayak Karena resource kan lu kalau tambah gede kan lu butuh resource makanan yang lebih banyak kan. Ya lama-lama kalau lu tambah banyak orang nggak cukup makanannya lama-lama mati. Yang survive yang kecil-kecil gitu loh. Kayaknya ya. Iya. Jadi lu kalau mau nurunin baju buat generasi ke-10 dari lu bikin kecil. generasi Siap-siap ya. segini. Anak-anak zaman sekarang tambah tinggi malah. Iya. Kayak kita nggak hoki nih, kita yang paling rendahnya nih. Terus ntar naik lagi. Pernah ini nggak ngeliat eksperimen 25 yang 25 tikus dimasukin dalam satu kotak, terus dikasih semua kebutuhannya, makanan segala macam sehingga dia nggak perlu cari-cari lagi. Pokoknya dimapanin lah kehidupan si tikus ini. Lama-lama jadi saling makan sendiri. Jadi Homo? Oh iya, nggak tahu gua. Tapi nggak ada tikus betinanya di situ? Nggak ada. Oh, jantan semua? Iya. Ada. Sorry ada. Sehingga dia berkembang biak karena ruangnya cuma segitu, akhirnya saling makan. Oh, iya. Itu bergenerasi gitu? Ya. Tapi karena tikus cepat, jadi durasinya juga cepat aja gitu. Jadi hari keberapa udah mulai makan makanan. Itu. Evolusi gue percaya karena itu sih. Iya, Pasti iya. kalau dia gitu terus bertahun-tahun kan pasti bakal berubah bentuknya ya. Lu makan sesama, tahunnya jadi misalkan gigi lu tambah tajam, yang biasanya tikus mungkin makan tumbuh-tumbuhan gitu loh. Bisa aja. Tapi yang berubah kita kenapa yang misalnya kita beradaptasi nih. Tapi kenapa jadi anak kita yang ikut berubah ya? Itu gue gue juga bingung. Misalnya kita yang beradaptasi nih. Gue juga bingung. Mau makan yang tinggi-tinggi, Iya. gitu. Jadi kenapa anak kita yang jadi lehernya panjang? Iya, kita aja enggak ya? Perlu Kita yang ngelakuin ya? Itu gue nggak tahu sih, gue bukan ilmuwan ya. Tapi kayaknya nggak tahu, mungkin genetik itu berubah-berubah juga ya dalam DNA kita. gitu Iya, ya? DNA kita tuh berubah mulu sesuai kebiasaan kita. Jadi yang nurun ke anak kita itu yang semacam ini kali ya, screenshot mungkin kita di itu gitu, di masa itu ya. Ini kali Nggak tahu, gue bukan kayak ilmuwan. nge-gym dan segala macam juga kali ya. Kayak ibaratnya kalau misalnya lu sering main gitar, sini ya makin lama makin tebel gitu. Iya. Kayak mungkin kayak Anak kita juga yang kepake, yang dominan gini ya ke situ, terus kayak habis itu keturunnya ke situ, nggak ngerti lah. Itu nggak tahu ya. Iya. Kayak maksudnya kalau kita nih ya, kita nge-gym, akhirnya badan bagus. Begitu anak kita lahir kan nggak langsung. Nggak berotot juga sih. Bener. Kan nggak langsung bagus. Dia harus nge-gym juga kalau mau bagus. Bener. Tapi kan kalau evolusi, intinya karena kita berubah, anak kita juga berubah. Jadi berubah. Berubah perlahan kali. Iya. Berubah perlahan. Gue nggak ngerti sih itu. Gak ngerti. Jangan di ini ya, kita bukan ilmuwan ya. Iya. Maksudnya ya. Ada alasan kenapa kita main musik. Iya. Nah kalau musik, kayak misalnya nih, lo main musik, anak lo jadi pemusik karena lo memang punya bakat musik sehingga nurun, atau karena lo seneng main musik, begitu anak lahir dia jadi punya kecenderungan suka musik. Nggak tahu ya. Kalau misalkan ada nggak sih genetik suka musik, kayaknya Adalah. ada ya. Kan ada orang yang juga yang nggak ngerti tempo. Oh iya. Nggak ada yang lahir udah lebih tahu nada. Iya. Bener. Gak usah fals nggak fals deh. Tempo aja ada orang yang Iya ya. Iya. lari-lari kan. Iya bener. Aku nggak tahu ya. Berarti Ayo, Tapi lo mikirin apa nih? Ada sesuatu yang mau disampaikan. Kita tunggu aja, kita tunggu. Filsuf sebenarnya. Oke. tapi emang filsuf juga kan dari kayak gini. Iya kan kayak gini. Nongkrong. Iya. Lu punya Lo nggak tahu puasa, tuh. lu punya. Lo nggak tahu tuh Socrates jam 3 masih begini aja dia. Mikir terus ya. Iya. Tapi gua kalau mau punya anak, lu pada mau ajarin musik atau enggak? Bebas lah. Bebas.
Ajarin. Tapi yang tadi itu ajarin. Tapi yang tadi ajarin. soalnya menarik lah. Maksudnya kayak bakat oke, ada tapi environment tuh bener-bener ini baru ya. Latihan juga ya. Iya. Maksudnya bakat kalau tidak dilatih ya percuma juga gitu ya. Kayak ibaratnya kayak lu ngeliat bokap lu gitu ya. Kan sebenarnya kalau lu pas masih kecil tuh yang lu look up tuh kan bokap. Iya. Apa yang bokap lu suka, lu kepo sama itu. Jadinya. Iya. Dan tapi pada satu masa apa yang kita nggak suka sama bokap itu akan kita lakukan pada saat kita jadi bokap-bokap. Iya. Ini ngerokok gua. Ya. Tadi gue nggak suka bokap gue ngerokok. Sekarang ngerokok. Baru ngerasain, oh ternyata begini. Iya. Pikirannya bokap. Jadi ngerti sih. Jadi memanusiakan. Dulu kan nggak tahu ya, gue ngeliat bokap kan kayak superhero gitu kan. Ya makin kesini makin melihat sebagai manusia aja. Ini juga pertama kali dia hidup gitu kan. Pertama kali jadi bapak gitu. Iya. Jadi pertama jadi orang juga pertama kali. Orang pertama kali ya. Sama aja gitu ya. Iya, dan terakhir kali ya. Pertama dan terakhir. Kecuali kalau percaya reinkarnasi. Nah, lu percaya nggak? Gue kayaknya kalau itu gue nggak terlalu ngulik. Iya. Nggak terlalu ngulik, tapi kayaknya enggak kayaknya kalau enggak ya. Kalau lu? Oh, juga kita ayam gitu. Bisa aja penghapus. Gitu. Iya. Soalnya kita penghapus bisa juga itu. Atau debu gitu. Kalau reinkarnasi itu bener, lu mau jadi apa? Gue mau jadi Kehidupan selanjutnya coba. apa ya? Kalau gue mau jadi ini kucing ya kucing. Gue daun deh, daun. Kenapa daun anjir? Kenapa daun? Nggak tahu, enak Bisa aja hidup. fotosintesis. Iya. Fotosintesis. Lu mendingan fotosintesis daripada main gitar. Tapi kan enak nyantai hidupnya, fotosintesis doang. Gue daun gitu. Oke. Emang kita ngeliat sesuatu sih kayaknya nyantai, padahal kalau kita jadi dia Iya. Kena angin nggak bisa ngelawan. Ada yang kencing lagi. Kalau gue mah kalau ada reinkarnasi gue pengen jadi gue lagi, tapi dengan segala pengetahuan yang Iya. Gue juga, tapi kan reinkarnasi biasanya ya di reset lagi ya. Kecuali kita benar-benar masih memorinya sama gitu ya. Iya. Ya, memori sama tapi keadaan berbeda, kita tambah stres ya. Dulu nggak gini. Ya, lu bayangin ya reinkarnasi ternyata beneran. Terus kayak karena gue Islam kan, surga dan neraka gitu ya. Terus kayak ternyata tuh di koleknya tuh ibaratnya catatannya tuh jiwa lu gitu. Misalnya kayak lu dulunya Adolf Hitler misalnya. Misalnya enggak, misalnya di Garut. Lu dulu Adolf Hitler. Lu baik di hidup yang sekarang lu baik banget, tapi yang kemarin kan dosanya banyak banget ya. Iya, itu jadi. Terus kalau kolekan kan, gitu. Kalau kolekan anjing males banget. Males banget sih. Ini bagian yang sebelah mana nih yang dihitung masuk neraka apa surga gitu. Lah, kan gua itu bener. Itu lu males. Protes ya. Kira protes ya. Gak adil ini. Iya memang nggak bisa masuk sih, reinkarnasinya sama surga neraka ya. Iya. Lo mau dihitung bagian mana nih? Kalau kolekan lucu. Ya kecuali kan nanti di apa sih Deo Judgment ya, kalau Islam itu baru tuh kelar reinkarnasinya. Iya tapi jadi nggak fair. Koleknya. Iya. Gue nggak tahu banget dari mana. Oh Hitler gue. Dulu. Wah gue udah baik kok. Tapi ada tahu teori juga. Jadi kalau misalnya kita tuh sebenarnya kita adalah semuanya gitu loh. Apa tuh? Apa tuh? Teori apa namanya? Nggak tahu, gue lupa. Pokoknya jadi kayak sebenarnya kehadiran kita di sini adalah kehadiran lu juga gitu. Kayak gue sebenarnya lu. Nah lu. Gue nggak mau jadi lu. Gue nggak mau jadi lu. Pokoknya semuanya. Jadi pengalaman ini cuman buat gue seorang, kehadiran gue seorang gitu. Narsis banget lu. Iya. Jadi kayak soul Kayak simulasi gitu ya. Simulasi gitu. Oh maksudnya gimana sih, maksudnya di dunia ini tuh cuma ada lu gitu. Iya. Jadi gua tuh nggak ada sebenarnya. Iya. Kayak lu mimpi gitu. Lu mimpi kan sebenarnya kayak itu lu doang kan. Iya. Gitu. Tapi kayak menjelaskan sekarang nih gimana? Kalau memang ini ada hanya untuk lo. Iya. Nah keberadaan kita nih. Iya, kita asli loh. Ini Iya. gua asli nih. Iya. Nggak tahu, gua juga bingung. Salah itu. Ntar simulasinya kelar lu ngelupain kita. Iya. Jadi nih kehadiran kita adalah untuk mendukung simulasi kehidupan lo jadi. Iya. Enggak sih. Kayaknya enggak kalau itu ya. Enggak. Jadi kalau lu nggak ketemu gua nggak ngapa-ngapain gitu ya. Lebih percaya ayam dulunya dinosaurus. Kebetulan gue pas di rumah tadi begini doang sih. Gak gerak, soalnya gak ada hujan. Kita hitam.
belum nggak di render. Iya, Kalau nggak ada di render ya, Iya. belum jadi gitu ya. Nggak, tapi gue juga tahu sih itu. Gue juga kadang-kadang mikir, lu tuh sebenarnya nyata nggak sih? Apa ini otak gue doang? Nah. Kehidupan ini tuh otak gue doang aja. Iya. Ya. Tapi enggak kan ya? Tapi enggak lah. Enggak. Kalau itu cuma otak lo doang, gue juga sekarang sedang berpikiran gitu. Apakah ini? Iya makanya. Iya. Jadi ya sebenarnya itu enggak lah ya. Atau kita lagi main game online. Ini Ada avatar yang gua nih, ini avatar gua nih. Iya, ini ada yang mainin. Oh iya bisa. Ada yang mainin juga. Bisa. Tapi Iya. ntar tuh katanya di masa depan pikiran kita tuh bisa diupload ke cloud gitu loh. Iya. Oh iya? betul. Iya. Oh. AI ya. Sekarang kan udah mulai ya AI tuh. Seperti yang dicanangkan oleh Pak Gibran ya. Harus digunakan ya. Iya. 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 Gimana Ada- Jan? Pas ngejelasin videonya tapi dislike-nya banyak. Iya. Yang nonton baru 4.000 Yang langsung. Oh, lanjut ya. Dinosaurus tuh dulu ayam. Iya. Tapi pernah dengar nggak teori bahwa kita sebenarnya nggak ada? Apa tuh? Teori apa tuh? Kita itu sebenarnya ruang hampa. Karena kalau kita pakai mikroskop sejauh udah kuantum terus bla bla lagi, Iya. itu lebih banyak ruang hampa. Ah. Ruang hampa yang menghubungkan antara partikel-partikel terkecil kita Dari gitu. atom ke atom. Dari ya. atom ke atomnya gitu. Sebegitu banyak. Jadi perbandingan ruang hampa sama titik si partikel itu Iya. satu koin banding satu lapangan bola katanya. Oh iya. Waduh. Berarti Jadi sebenarnya kita Kayak sebenarnya kosong. dan lu nggak pernah menyentuh sesuatu sebenarnya. Ya itu benar. oh iya tahu gua. Dan ada probabilitas katanya kalau dari 1 banding berapa gitu bisa tembus. Oh iya. Quantum physics. Iya, bisa tembus. Bisa tembus. Gimana? Ada tuh videonya. Tiba-tiba, gue jatuh. yang lempar hanger ke tali tiba-tiba truk bisa begitu. Oh, Deddy Corbuzier. Bukan. Deddy Mulyadi. Aduh ya Allah. Ya. Jadi lo sebenarnya ngobrol-ngobrol begini nyambung ya? Nyambung. Karena ya apa ya? Ada topik buat begadang lah paling tidak ya. Suka asbun aja. Iya. Karena kita suka The Beatles. Nyambung ya? Nyambung. Semoga kita reinkarnasi The Beatles ya. Tapi ntar yang dihitung yang mana? Satu jadi John Lennon apa satu jadi Agus pas di akhirat. Iya juga, gue baru kepikiran tuh kalau emang ada reinkarnasi nanti pada saat Jiwanya kolek kan. udah akhir zaman banget gitu, udah gak ada reinkarnasi lagi, kita yang dihitung yang mana? Kalau Apa bisa digabungin? Oh, kalau digabungin sih nggak Nggak adil. fair ya? Nggak fair Menurut ya? gue yang harus dinilai yang terakhir. Yang terakhir, iya, yang terakhir. Nah si yang sebelumnya Ya kalau misalkan dia ini ya baik, orang baik sih nggak apa-apa ya. Iya. Oke, enak oke. banget. Enak banget lo dulu jahat-jahat. Reinkarnasi jadi yang terakhir Tapi kan baik. kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak bisa milih. Iya, jadi kita ya. nggak bisa milih. Kasihan yang terakhir dong. Mau dia dapat baik, mau dapat buruk, nggak adil tetap. Iya sih. Iya kan? Iya sih, tapi kalau misalkan kayak lu yang dulu tuh baik banget, tapi lu sekarang belakang juga. Itu hoki. Hoki banget kalau itu. Mana tau kan Hitler dulunya baik banget. Nah, jadinya Jadi kayak reinkarnasi tuh kayak buat nguji jiwa gitu, menguji jiwa apakah jiwanya bener-bener pure sampai kalau direinkarnasi berkali-kali itu selalu baik gitu. Nah itu. Itu. nggak ngerti. Iya. Kalau yang berubah dari baik terus jadi belangsak itu Paling kayak gini. tapi dia bilang, gue sih udah ngerasain semua gitu. Daripada baik-baik terus. Bosan Coba jahat kali. Oke, Delantis, terima kasih. Oke. Obrolannya ini tentang dunia musik banget ya. Sangat musikalitasnya tinggi obrolan ini. Mudah-mudahan sehat terus. Thank you. Rencanakan semuanya bisa tercapai. Kalaupun bereinkarnasi jadi yang lebih baik. Amin. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.